Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bareng saya Andre di channel Sharing Positif. Nah, di sesi sharing kali ini saya mau coba nih mereaction sebuah berita yang cukup viral beberapa hari ini, bahkan sampai hari ini masih cukup viral ya, yaitu tentang ratusan CPNS yang memilih untuk mengundurkan diri karena gaji dan tunjangannya tidak sesuai harapan mereka lah, intinya seperti itu, atau dianggap kecil seperti itu. Nah, di sini saya juga seorang PNS di salah satu instansi pemerintah pusat yang ditempatkan di daerah. Di sini nanti saya juga akan sedikit sharing pengalaman saya. Nah, dari berita tersebut sebenarnya tidak hanya masalah gaji dan tunjangan yang dirasa kecil, namun ada alasan-alasan yang lain, dan di sini saya menggarisbawahi ada 3 yang menjadi poin gitu ya. Pertama adalah masalah gaji dan tunjangan yang dianggap kecil. Yang kedua yaitu tentang penempatan yang nggak sesuai dengan harapan, dan yang ketiga yaitu tentang kesempatan bekerja di tempat yang lain yang mungkin menurut para CPNS ini lebih baik dibanding menjadi seorang CPNS, seperti itu. Nah, reaksi saya dengan hal ini ya wajar saja, dan itu hak setiap orang untuk kemudian memilih yang terbaik buat mereka. Adapun yang kemudian apakah ketika saya mengundurkan diri nanti saya bakal di blacklist, atau kemudian saya nggak boleh ikut CPNS lagi di tahun-tahun berikutnya, itu juga menjadi hak dari pemerintah juga gitu ya. Karena sudah diberikan kesempatan dari ribuan orang yang mendaftar, tapi kita menyia-nyiakannya. Jadi kalau sudah kita mengundurkan diri ya jangan berharap lagi gitu, jangan berharap lagi untuk bisa ikut lagi gitu. Itu pandangan saya ya, ketika kita membahas tentang komitmen seperti itu. Jadi kita komitmen dengan pilihan kita seperti itu. Nah, yang pertama yang saya bahas yaitu tentang gaji. Memang kalau ini pesan buat teman-teman, kalau ingin dapat gaji yang besar ya, dengan bonus yang besar berkali-kali lipat, pilihannya ya di perusahaan swasta atau BUMN yang memang perusahaan besar seperti itu. Jadi kalau kali ini teman-teman sudah punya pendapatan 15 juta, 20 juta per bulan, saya sarankan untuk enggak ikut CPNS. Karena nanti Anda akan masuk golongan orang yang kemudian wah terlalu kecil sebagai CPNS ternyata, seperti itu. Jadi daripada Anda merasa rugi, lebih baik Anda teruskan apa yang hari ini menjadi pekerjaan Anda. Atau Anda seorang yang masih job seeker tapi ingin mendapatkan gaji yang besar ketika langsung masuk ya, misal yang seperti tadi pengen gaji 10 juta ke atas ya pikir-pikir dulu ketika pengen masuk sebagai seorang CPNS. Karena gaji seorang CPNS itu misal dari SMA ya, rata-rata kan SMA D3 S1 yang masuk awal tuh ya kira-kira di angka 2 juta lah ya, minimal tuh angka 2 juta, 2 juta koma sekian gitu. Ketika kita sudah punya pengalaman ya akan naik berangsur-angsur sampai nanti mungkin di angka 4 juta, 5 juta seperti itu kalau kita sudah bertahun-tahun bekerja di sana. Itu untuk gaji pokok. Meskipun sebenarnya dalam PNS itu ada berbagai macam tunjangan yang lain ya, tunjangan anak istri, terus kemudian tunjangan beras gitu kan, uang makan atau uang lauk pauk, tunjangan kinerja, tunjangan jabatan ketika memiliki jabatan fungsional atau struktural ya, yang jumlahnya itu masing-masing daerah atau masing-masing kementerian atau masing-masing instansi non kementerian di pusat itu berbeda-beda jumlahnya. Ada yang jumlahnya standar, ada yang relatif lebih agak tinggi gitu ya. Jadi pesan saya itu tadi, ketika ingin mendapatkan gaji baru masuk, pengen dapat gaji 10 juta ke atas atau pengen dapat gaji 15 juta, 20 juta ke atas, saya pastikan Anda tidak cocok untuk jadi CPNS.
Oke, yang kedua adalah penempatan. Kalau Anda ingin menjadi CPNS dengan penempatan yang sesuai harapan Anda, ada 2 tips dari saya. Maka pilihlah instansi, baik itu instansi kementerian atau non kementerian pusat ya. Itu pilihlah yang sudah menentukan untuk penempatannya. Misal Anda ingin penempatan di daerah Bandung misal, atau Anda ingin penempatan daerah Surabaya, penempatan daerah Malang, atau ingin penempatan di daerah Banjarmasin misal, maka Anda bisa langsung mendaftar dengan memilih tempat saat mendaftar CPNS di awal. Atau pilih yang kedua, pilihlah instansi daerah. Karena penempatannya pasti di daerah tersebut, misal di Pemprov atau kemudian pemerintah kota atau pemerintah kabupaten seperti itu. Karena ketika Anda memilih instansi pusat, baik itu kementerian atau instansi pusat non kementerian, yang itu relatif untuk penempatannya ya, itu pasti di seluruh Indonesia, karena tujuannya untuk penyebaran CPNS tersebut agar di masing-masing daerah dari instansi pusat itu terpenuhi jumlah CPNS-nya atau jumlah PNS-nya. Jadi kalau kalian pengen ya, sekali lagi, kalau pengen di dekat domisili atau di dekat tempat tinggal, pilihlah instansi yang sudah menentukan tempatnya ya. Itu untuk yang pusat. Yang kedua adalah pilihlah instansi daerah, pasti penempatannya di daerah tersebut. Jangan sekali-kali memilih instansi yang pusat dan tidak menentukan tempat saat pendaftaran. Dan yang ketiga terkait ada pilihan yang lebih lagi gitu ya. Jadi ini buat pertimbangan teman-teman ketika mendaftar sebagai seorang CPNS, dan di satu sisi kita juga mendaftar di sebuah perusahaan yang entah itu BUMN, entah itu swasta, yang menurut kita juga worth it gitu ya untuk dipilih. Maka untuk kasus ini ya, menurut saya itu pilihan pribadi masing-masing. Jadi kalau memang menurut kalian memilih di tempat BUMN atau swasta yang juga menjadi prioritas kalian itu terbaik, maka pilihlah seperti itu. Namun jika Anda memilih alasan yang ketiga tadi, karena ada tempat lain yang lebih worth it menurut kalian, terus kemudian ternyata di tengah-tengah Anda merasa kecewa, terus kemudian ingin menjadi daftar lagi di PNS, dan ternyata karena SK Anda sudah keluar, NIP Anda sudah keluar, penempatan Anda sudah keluar, dan Anda sia-siakan di saat Anda lolos CPNS dan sudah digantikan oleh orang lain ya, maka jangan pernah sesali dan jadikan itu pembelajaran agar kita lebih mawas diri, agar kita lebih berhati-hati dan benar-benar memikirkan atas semua keputusan yang kita lakukan, agar tidak akan ada penyesalan di belakang. Itulah tadi teman-teman yang ingin daftar CPNS. Buat komitmen dalam diri, kita pengen masuk di mana, apakah jadi CPNS kah, di swasta kah, atau di BUMN kah, yaitu tergantung teman-teman, dan semuanya bagus dan semua pekerjaan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan serta resikonya masing-masing. Tetap happy dan senangi apapun yang hari ini Sobat Sharing semuanya kerjakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.